Siapapun yang melihat kemungkaran, lawanlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, lawanlah dengan lisannya. Dan kalau masih tidak mampu, lawanlah dengan hatinya. Dan itu merupakan tingkatan iman yang paling lemah. Itu jadi orang muslim itu kalau melihat kemungkaran itu mestinya kalau dia mampu, ya rubah dengan tangannya. Itu. Jadi kalau orang mukmin melihat kemungkaran ya kalau kita mampu, wis pakai tangan nggak mampu pakai lisan, diaru-arui. Gitu. Kalau lisan juga kayak neko, wah aru-aru kok enggak, malah balik repot. Yes, paling tidak menghindar dari itu. Menghindar, dan itu merupakan tingkatan iman yang paling mamung batin toh, aku orang cocok gitu ya, itu tinggal lungo gitu. Itu adalah imannya lemah, itu termasuk imannya lemah, tapi masih mending punya iman gitu ya. Mbangane malah melu nimbrung kan gitu. Ono kemaksiatan dia malah melu nimbrung, melu seneng gitu ya. Kayak itu mah repot itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa ambi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini di cuaca yang lumayan sumuk nih Ibu nggih, sarah nggih. Kula sumuk nih Ibu. Alhamdulillah setelah libur 1 bulan Ibu nggih. Full 1 bulan kita libur karena ada kegiatan ya Agustusan, lomba-lomba dan lain sebagainya. Tentunya ini alhamdulillah sudah selesai. Di tempat kita aman terkendali gitu ya. Di tempat lain masih bergejolak, ini masih anget gitu ya. Dan mudah-mudahan di tempat kita ini, khususnya Temanggung ini, terkendali dan aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagian dari nikmat Allah itu ya diantaranya adalah aman itu. Ya, yang perlu disyukuri adalah rasa aman itu. Gitu. Kalau aman kan ibadah juga tenang, bekerja juga nyaman, berkegiatan juga ya nikmat. Tapi kalau nggak aman, waduh, itu ya repot kita. Ya kalau pokoknya kalau kita. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini tadi di awal saya sampaikan surat Ali Imran ya, ayat yang ke 104. Wal takum minkum ummatu yad'una al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi ini memang ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin karena apa? Karena suasananya lagi anget gini ya mungkin. Jadi kayak saya buka di Ihya Ulumuddin ini kok ada bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini perlu disampaikan gitu ya. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu memang syariat ya, mengajak kalau dalam ayat ini, dan hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar gitu. Jadi itu memang sudah
sudah nas, sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi nggak boleh kalau kita itu orang tahu acak-acak itu nggak boleh. Mestinya acak-acak. Rakyatan keluarganya dewi. Nggak harus luas gitu ya. Luas itu kalau kita punya kekuatan, punya jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu baru nanti merambah ke yang lain. Tapi yang paling utama adalah lingkungan sendiri, lingkungan keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang belum baik ya diajak untuk baik gitu. Jadi itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkup yang kecil di keluarga. Gitu. Dan memang harus begitu gitu ya. Di dalam Atsar di sini diterangkan, di dalam Atsar disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berkata dalam satu khutbahnya, beliau mengatakan, hai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat berikut dan menafsirkannya dengan sesuatu yang berbeda dari takwilnya, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Maidah ini ayat yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, niscaya orang yang sesat tidak membahayakan kalian kalau kalian mengambil petunjuk. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bersabda, ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim may yaqdiru ayyunkiru alaihim falam yaf'al illa yusiku ayyu ammahumullahu bi'adzabin min indihi. Jika ada suatu kaum melakukan kemaksiatan dan di tengah mereka ada orang yang mampu menentangnya tetapi tidak melakukannya, niscaya Allah akan meratakan siksa dari sisinya kepada mereka. Jadi kalau ada kaum yang melakukan kemaksiatan di tengah-tengah mereka dan ada orang yang mampu menentangnya, artinya ada orang yang kuat di situ tapi tidak melakukannya, maka Allah akan meratakan siksanya, diratake kabeh. Jadi nek ana wong koyone nang kono kauman tapi kok iso ngene ya karena mereka itu pada diam gitu. Karena ulama-ulamanya pada diam, wis ratake kabeh wae gitu ya. Jadi tidak kemudian akan dipinggirkan, disingkirkan. Banyak kadang-kadang ada kejadian yang tidak masuk akal. Misalnya. Ada bencana, itu rumah hancur semua, ada satu rumah yang tidak hancur. Bisa jadi satu rumah itu dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga rumah itu disingkirkan dari bencana. Tapi kalau rumah itu juga diem, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya ora tak sisan kabeh. Gitu ya. Jadi ini nas yang sudah difirmankan oleh Allah dan juga sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Satu riwayat menyebutkan bahwa Sa'labah al-Husni, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir firman Allah, la yadurukum idza tadaitum. Niscaya orang yang sesat tidak membahayakan kalian kalau kalian mengambil petunjuk. Kemudian Nabi bersabda, hai Sa'labah, kata Nabi, suruhlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar. Kalau kamu melihat kekikiran yang ditaati, nafsu yang dituruti, dunia yang diutamakan, dan kekaguman manusia yang berakal kepada pendapatnya, maka jagalah dirimu sendiri dan hindarilah orang awam. Sesungguhnya di belakang kalian ada beberapa fitnah, seperti bagian malam yang gulita, orang yang ketika itu berpegangan dengan sesuatu yang seperti kalian pegang, akan mendapatkan pahala 50 dari kalian. Jadi kalau ada kemungkaran, niscaya orang yang sesat tidak membahayakan kalian kalau kalian mengambil petunjuk. Maksudnya mengambil petunjuk itu ia beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi jangan ketika melihat ada orang yang berbuat maksiat kemudian kita diam saja, itu repot, itu nanti kita kebagian dari siksanya
Jadi kita kecipratan apa akibatnya. Gitu ya. Nah, dosanya enggak ya, dosanya tanggung sendiri. Tapi akibat dari orang yang berbuat dosa itu bisa jadi ke kita, nyampluk kita gitu ya, ngenani kita. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita itu bisa mengambil bisa memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang berbuat maksiat itu, maka di akhir dari hadis ini adalah mendapatkan pahala 50 dari kalian. Dapat pahala kita. Gitu. Kemudian amar ma'ruf di dalam kitab ini diserangkan, amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bagian yang sangat penting dalam penegakan syariat. Maka ada 4 rukun yang harus dipenuhi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah muhtasib, muhtasab alaih, muhtasab fih, dan ihtisab. Ini semuanya adalah perangkat pemerintah ini sebenarnya. Ya kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Muhtasib itu ya penegak hukum lah, ya sing ngatur sing ngatur jalannya pemerintahan gitu ya. Itu jadi dibagi itu. Tapi ada bagian-bagian yang nanti memang tidak memerlukan penyelidikan gitu ya, ada di sana. Nanti saya dicerahkan di sini. Syarat menjadi muhtasib adalah muslim dan mukallaf. Termasuk dalam kategori muhtasib adalah individu-individu dalam suatu masyarakat. Siapapun bisa menjadi muhtasib, bukan hanya lembaga atau pemerintahan yang memiliki wewenang. Ini muhtasib. Syarat yang kedua adalah muslim. Orang muslim yang melakukan amar ma'ruf itu. Karena amar ma'ruf merupakan kewajiban dalam Islam. Jadi syarat berikutnya adalah adil. Jadi muhtasib, muslim, adil. Namun para ulama berbeda pendapat tentang syarat yang ketiga ini. Jadi nek wong arek amar ma'ruf kok kudu ngenteni adil dhisik gitu ya. Diteliti dulu ki adil ora adil yo. Berarti ora usah akon-akon gitu ya. Enggak usah begitu. Ini diperdebatkan kalau yang ketiga. Itu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat yang ketiga ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa adil itu merupakan syarat berdasarkan dari firman Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Juga firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kalian menyuruh orang lain kepada kebaikan sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Nah, ini jadi yang ketiga itu dipertentangkan ya, karena ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Terus ada lagi firman Allah yang mengapa kalian menyuruh orang lain? Waalaikumsalam. Mengapa kalian menyuruh orang lain kepada kebaikan sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Itu Al-Baqarah ini ayat yang ke-44 itu. Nah, permasalahan ini juga banyak disebutkan di dalam kitab ini dalam jumlah riwayat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa adil tidak termasuk syarat muhtasib. Jadi adil itu tidak termasuk syaratnya muhtasib, syaratnya penegak hukum itu, orang sing haruh-haruh gitu. Bagi kami pendapat inilah yang benar, sesuai dengan ijma, kesepakatan yang menyatakan bahwa kesucian dari dosa tidak menjadi syarat. Kalau ulama berbeda pendapat mengenai kesucian para nabi dari dosa-dosa kecil. Bagaimana mungkin kesucian bisa diharapkan dari manusia biasa selain nabi? Jadi nabi juga bisa melakukan dosa-dosa kecil gitu ya. Ini apa? Bedanya kalau nabi itu dosanya diampuni langsung gitu ya. Kalau kita kan enggak, berbuat dosa kecil ya, kecil numpuk akhirnya gitu ya. Nah, jadi oke gitu ya. Nah, kalau kita melakukan dosa kecil terus kemudian istighfar, baru itu kehapus, ingat kemudian istighfar. Tapi kalau nggak ingat istighfar, ya sudah, dari kecil-kecil itu akhirnya menggunung gitu ya. Jika orang yang melakukan amar ma'ruf harus memenuhi syarat kesucian dari dosa dan kesalahan, tentu tidak akan ada orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Tidak ada orang yang bisa memenuhi syarat itu. Karena itulah dibolehkan jika seorang suka minum arak misalkan, melarang orang lain meminumnya.
Gitu. Jadi oleh gitu. Misalkan ada orang yang seneng mabuk tapi ngelarang anaknya ojo melu-melu mabuk oleh gitu ya. Tapi nek ana wong mabuk jur anake dijai sisan ngene. Apa isan juga karo bapak gitu. Kowe salah kan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak ada orang yang bisa memenuhi syarat itu. Ya. Ia berkata, aku memiliki dua kewajiban, yaitu menghentikan kebiasaanku dan melarang orang lain melakukannya. Ini aku melakukan salah satunya, yaitu melarang orang lain dengan harapan aku mendapatkan taufik sehingga bisa meninggalkan kebiasaan ini. Orang kafir dilarang melakukan amar ma'ruf karena di dalamnya terkandung wewenang atas umat Islam. Jadi orang Islam masih banyak, ya orang kafir nggak usah ikut-ikut sebenarnya. Gitu ya. Sini memang sudah ada larangnya di dalam Al-Quran tuh. Ayat yang ke-141 surat An-Nisa. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir terhadap orang yang beriman. Ini dalil untuk orang kafir tuh nggak usah melakukan amar ma'ruf ketika masih ada orang Islam, karena perintah amar ma'ruf itu untuk orang Muslim gitu ya. Setiap Muslim dibolehkan menjadi muhtasib, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau muhtasib. Ia dibolehkan melarang orang lain melakukan kemaksiatan dan menganjurkan kebaikan dengan berbagai cara, baik dengan menyampaikan ancaman, sini menakut-nakuti, hingga bahkan memukul sesuai dengan kebutuhan. Semua Muslim memiliki kewajiban yang sama, tanpa memandang kedudukan sosial atau tingkat kesalehannya. Semua Muslim, baik rakyat jelata, ulama, ataupun sultan, memiliki kedudukan yang setara. Ketika melihat seorang melakukan sesuatu yang tidak pantas, kau harus menegurnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Marwan Ibnu Hakam menyampaikan khutbah sebelum pelaksanaan sholat Id. Lalu seorang berkata kepadanya, seharusnya khutbah dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Marwan kemudian menjawab, biarkan itu hai fulan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, orang ini telah melakukan kewajibannya. Rasulullah pernah bersabda kepada kami, siapapun yang melihat kemungkaran, lawanlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, lawanlah dengan lisannya. Dan kalau masih tidak mampu, lawanlah dengan hatinya. Dan itu merupakan tingkatan iman yang paling lemah. Itu jadi orang Muslim itu kalau melihat kemungkaran itu mestinya kalau dia mampu ya rubah dengan tangannya. Misalnya orang itu, monggo ibu, beli ibu, yang beli nggih, kenging. Beli mawon bu. Itu jadi kalau orang melihat kemungkaran ya kalau kita mampu wis pakai tangan nggak mampu pakai lisan, diaru-arui gitu. Kalau lisan juga kayak neko, wah aru-aru kok enggak, malah balik repot. Yes, paling tidak menghindar dari itu. Menghindar, dan itu merupakan tingkatan iman yang paling mampu batin toh, aku ora cocok gitu ya. Itu tinggal lungo gitu. Itu adalah imannya lemah itu. Termasuk imannya lemah, tapi masih mending punya iman gitu ya. Mbangane malah melu nimbrung kan gitu. Ono kemaksiatan dia malah melu nimbrung, melu seneng gitu ya. Kayak itu malah repot itu. Ya. Nah, hadis di atas ini memberikan kita petunjuk bahwa ihtisab atau pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu terdiri atas 3 tingkatan tadi itu, yaitu dengan tindakan, dengan teguran lisan, dan dengan penolakan di dalam hati kita. Ini kalau dibacakan terus masih lama Bapak Ibu sekalian. Kita sampai sini aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah amar ma'ruf itu kewajiban kita semua. Kalau ada kemungkaran itu kita harus mencegahnya. Dan kita ya kalau ajak-ajak kebaikan. Ngajak orang ngaji, ngajak orang kumpul-kumpul seperti ini, itu adalah kebaikan. Itu kewajiban nggih. Jadi woro-woro neng grup nggih kewajiban nggih Bu. Bu Sundari sing pahalanya oke gitu, ngajak-ngajak terus kok gitu ya. Oh saya aja diajak kok gitu kan.
Jadi itu pahalanya istimewa gitu ya. Pahalanya istimewa. Syukur nanti yuk bareng-bareng banyak yang ngajak-ngajak kan nanti jadi banyak. Tempatnya nggak muat yuk gimana Bu? Tempatnya nanti nggak muat. Nonton garasi. Oke, alhamdulillah ya masih ada tempat. Insya Allah kalau banyak ya nanti Insya Allah masih ada tempat ya Bu ya. Ya, jadi ya intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban kita semuanya. Nah, negara kita sedang tidak baik-baik saja ya, ada amar ma'ruf nahi mungkar dari kita. Ada pertanyaan tuh, kenapa para ulama diam saja? Ya itu wa'lam ya Bapak Ibu sekalian. Orang ulama yang tampil gitu, stop gitu ya. Itu kenapa itu ya? Kalau saya baca-baca itu ya karena itu akibat dari kedolimannya pemerintah, sehingga ulama itu malas, aruh-haruh itu malas kalau pemerintah gitu ya. Itu sudah terjadi dari zaman dulu, dari zaman ya orang enak gitu ya, zaman dulu begitu. Jadi kan ada hadisnya ketika pemerintah itu menarik pajak berlebihan, maka tunggulah kehancuran negara itu. Itu apa sekarang semuanya dipajakkan berlebihan sekali gitu ya, berlebihan sekali sekarang itu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti ke depan pemerintahan kita berubah lah ya, karena iya bahkan Bu Menterinya saja kan pernah menyampaikan pajak itu sama dengan zakat gitu ya. Nggak bisa gitu ya, pajak itu ya pajak ya, zakat itu beda sendiri, nas gitu ya. Pajak itu beda. Orang zakat itu kan dengan kesadaran sendiri. Kalau pajak dipaksa. Ada orang yang nggak ikhlas, punya uang 300.000, mesinnya buat beli beras, buat beli makanan yang lain untuk kebutuhan keluarga, ternyata sepeda motornya entek pajak, harus pajak. Kalau nggak pajak orang iso nangkrangan. Nangkrangan di sana isuk kasih karo sore bengi gitu ya. Tengah hari itu dicegat nangkon ora oleh, didenda. Akhirnya kan nggak ikhlas tuh. Akhirnya kedatang lah ke bayar pajak itu duit mung sak mono gitu ya. Itu kan nggak ikhlas. Nah, karena itu ya dari situlah kemudian terjadilah orang yang didolimi kan doanya mustajab kan. Akhirnya bahaya gitu. Wah hari ini kalau ada pertanyaan ulah mau podo wanteng kabeh gitu orang sing woro-woro gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Sudah males gitu ya. Karena males, karena ditutup oleh Allah untuk nggak usah tampil, biarin aja didelok dhisik gitu ya. Didelok dhisik nanti ini wis kalang kabut baru nanti ulamanya yang akan tampil sendiri. Gimana? Kehancuran ya kalau kan la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kan ayat nggih. Yang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah, dan barang siapa yang kufur maka azab Allah itu sangat pedih. Mesinnya ini bicara mesinnya pejabat kita itu bersyukur atas nikmat ya, nikmat dari masyarakat itu yang oleh Allah itu dari sekian banyak jumlahnya itu hanya berapa persen saja yang dia berbuat rusak. Coba kalau seperempat dari orang Indonesia itu semuanya maling kabeh gitu ya. Itu mesti rusak, Bu. Apa setengahnya itu maling kabeh. Itu hancur negara ini. Atau berapa? Ya alhamdulillahnya negara kita tuh orangnya ya yang malingnya hanya berapa orang saja gitu ya. Semuanya malah yang justru yang maling-maling itu malah sing dari pejabat kan itu ya, rakyatnya sing ngisor sing denger gitu ya. Itu akhirnya ya sama Allah dimunculkanlah itu dilala beras sebulan 12 juta muncul berasnya beras nopo niku nang gak tumbas beras kan wong sak desa Bradran mungkin ya turah to ning tuku beras 12 juta didum wong pakir sing ana ning Badran mungkin ya turah ning beras niku. Lah nggih sedinten 3 juta gajinya. Nah jen repot.
Jadi memang bener-bener wakil rakyat tenan itu. Arek seneng wis diwakili wakil rakyat. Arek mam enak wis diwakili wakil. Wis jadi maduk tenan gitu ya. Jadi karena tidak bersyukur masyarakatnya anteng tenang itu, sehingga ya itu akhirnya dia skarpe dewe itu ya. Nah Allah memberikan azabnya ya, seperti itu menampakkan bahwa kalau masyarakat sudah marah itu ya seperti itu akhirnya jadi kacau balau. Ayat dilalah ya sing ngompori ya pirang-pirang kan gitu ya. Sudah dikompor-kompor itu ya. Bismillah, mudah-mudahan negara kita segera membaik lah. Dan pejabat-pejabat kita segera tersadar, ya sadar diri sehingga masyarakat ini bisa benar-benar makmur lah ke depannya. Begitu nggih, Ibu sekalian, kita kembali ke Sakifah, Ibu sekalian, monggo. Kemarin sampai surat apa nggih, Bu? Dibatasi, sudah ada batasnya. Batasnya itu surat dibuka. Oh, dibatasi, mana nih, Bu? Surat Al-Asr sampun nggih At-Takatsur Liwa fi Quraisy. nggih Al-Hakumut nggih saniki At-Takatsur Nggih. monggo ta'awud dan bismillah monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ibu sekalian, ayat yang pertama itu ayat yang terakhir, kalimat terakhir itu pendek nih. Alhaakumut takatsur. Sur gitu nih. Sampun sur tapi sur. Nggih. Hatta zurtumul maqabir. Sampun bir ngoten. Nggih. Monggo di ulang monggo, Bu. Alhaakumut monggo langsung. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saniki surat Al-Qari'ah. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Oke. Nih ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ngoten nggih. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Huruf sya. Nggih. Mawazinuh. Ngoten nggih, sampun mawazinuh. Sampun. Tapi fa amma man thaqulat mawazinuh. Mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Yah sampun yah. Ngoten nggih. Ha nggih. Radiyah. Radiyah. Ha nggih. Monggo malih. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nggih, saniki surat Al-Adiyat. Nggih, monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati qadha fal muhirati subha fa atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil. Surat Al-Adiyat ini ada mad iwad. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Tetap berlaku qalqalah nih Ibu sekalian. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muhirati subha fa atharna bihi naqa'a fawasata ngene fawasatna sampun sadna tapi satna fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud. Ngoten. Dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu ya. Itu qalqalah kubro itu di akhir kalimatnya dipantulkan wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nggih, afala ya'lamu idza
nuthira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Shad nggih, wa hussila ma fis sudur. Ayat yang ke-11-nya di situ ada ikhfa syafawi itu. Ada mim ketemu ba. Inna rabbahum. Nah, itu bibirnya diusahakan jangan gathuk. Inna rabbahum gitu, okay. Bukan inna rabbahum. Nah, inna rabbahum terus idhar nanti terus jelas. Okay. Inna rabbahum bihim, dua ketukan. Inna rabbahum bihim ngaten. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ngoten nggih. Diusahakan ketika setiap ada mim ketemu ba, itu mim mati ya, mim mati ketemu ba, itu bibirnya diusahakan jangan mingkem. Ya, jangan mingkem, jangan rapet. Dibuka sedikit. Inna rabbahum bahum gitu ya. Bahum. Apa keri ini tuh apa lidahnya, apa bibirnya tuh keri. Inna rabbahum bihim bahum. Nah, kayak ya mengucapkan huruf mim tapi tidak bersentuhan bibirnya. Nggih. Ustaz mau tanya, kalau seorang imam membaca Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu gimana? Ya mesti kon ngaji, Pak. Imamnya kon ngaji, Bu. Kon ngaji. Ya. Main itu jangan main. Itu setiap hari saya juga kering di hati. Tapi gimana? Kalau tidak di publik nggak apa-apa ya. Mungkin di rumah mungkin karena dia nggak bisa. Tapi kalau mengimami orang banyak itu ya diusahakan imam itu ya satu suaranya bagus, dia memang betul-betul makhrijul hurufnya juga. Kalau Ustaz mikir masalah ini enggak Siti. Niku kula termasuk mungkin guru kula ngaji dia. Karena mungkin saking angele mungkin gitu. Ain sebenarnya kan nggak susah. Ain itu kan gampang sebenarnya. Kalau kita belajar loh. Lagi kan yang lain mulai mulai kelongan. Apa guru nih? Enggak, dulunya begitu. Kalau hafal itu enggak dialek. Nanti kalau ayat kursi jadi wasinga nanti. Iya. Jadi mutus singane nanti. Wasinga. Ya kalau imam mestinya yang bacanya bagus. Tapi kalau misalkan pribadi sendiri susah ya. Itu makmum kan jadi repot itu. Saya membenarkan sendiri, membenarkan ya tidak bisa. Iya. Ini kan repot ya, walaupun Allah itu maha pengampun ya, penyayang, tapi mestinya ya kalau untuk publik, kalau dia tampil di publik itu ya dibetulin lah bacaannya. Gitu. Karena enggak. Ini rata-rata itu jamnya Yona. Kalau jamnya hati-hatinya. Solo sana daerah sono itu kok. Kakak ipar saya enggak. Sana juga, tapi enggak itu tetap gitu ya, ain. Wis mondok nek kakak iparnya. Mungkin. Ya mestinya ain lah. Ain itu ya ain, bukan ngain ya. Bukan ngain. Jadi salah terus. Tapi kalau makmum membenarkan sendiri, untuk sendiri soalnya dibenarkan susah di mana? Angel. Ya. Kita yang membenarkan sendiri tulisannya. Ain. Kados Bu Basendari nonton sakit. Saniki ajar sakit. Nah, ya mengani metu. Pun anu ya, napa jenengane pun mendarah daging. Jadi kok nanti ini Nggih.
Lomba no? ngaji. Alhamdulillah. Bisa lomba ngaji barang. Lomba ngaji alhamdulillah. Tapi kan untuk juara. Alhamdulillah. Harapan dua. Alhamdulillah. Istimewa. Ini udah harapan dua. Ada harapan tuh berarti. Lah ya selaha. Kayaknya enggak mau. Ada dua kelas yang menyambung Ustaznya membaca terus meneruskan yang sing TK kecil ya, kalau TK kecil membaca Ya, jadi saya kuliah mas ya diusahakan ketika ya apa sebenarnya kalau ada waktu luang ya belajar lah gitu ya. Nah, karena kalau nggak belajar ya repot gitu ya. Bisa dijemput paling tidak dijemput paling beras. Nah ya selaha. Kita lanjut. Nih, masih di surat Al-Adiyat nih. Oh, kita sarang-sarang lagi. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 itu nanti jangan mingkem, gitu, jangan mingkem gitu. Kita usahakan. Ya usahakan, diusahakan. Nah, inna rabbahum gitu ya. Bengong ya, bengong. Ifa atau Ifa? Ifa itu kan samar, nyamar. Inna rabbahum gitu. Bahum. Jangan inna rabbahum. Nanti kalau inna rabbahum, iya itu. Iya walaupun nggak dosa, ya, kita usahakan. Kita usahakan lah. Kalau bihimnya enggak inna rabbahum bihim. Iya, inna rabbahum bihim. Nah, itu yang bihim itu yang apa idhar, memang mingkem itu jelas di bibir. Kalau yang ini samar di bibir, aturannya mim ketemu ba itu samar di bibir. Jadi ikhfa syafawi gitu. Inna rabbahum bihim gitu. Yauma idzil la khabir. Monggo saran-saran. Tanwin menghadapi ba utawi napa? Mim ketemu nun nggih. Boten mingkem. Nggih, mim mati ketemu ba boten mingkem. Mingkeme niku mingkem napa? Boten gathuk, boten gathuk. Nggih. Entak tanwin gitu. Nggih. Nek ba ketemu tanwin, ketemu mim mati ketemu apa? Kok mim mati. Nun tanwin ketemu ba, niku iklab. Balik dados mim. Mim ba'di niku kan tulisannya min ba'di. Diwaose mim. Diwaose mim ba'di ngoten. Niku mingkem mim nggih. Nggih. Monggo saran-saran enggak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muhirati subha fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim la khabir. Saniki lanjut surat Az-Zalzalah. Idza
Ustaz baca dulu yuk, kita nanti menirukan setelah selesai satu. Nggih. Ya. Idza zulzilatil ardu ngoten nggih. Oke. Monggo sareng-sareng. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Monggo. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zul nggih. Idza zul sampun idza yul ngoten nggih. Zul zilzalaha sampun yil yalaha. Idza zul zilzalatil ya. Nggih. Sampun yul. Ulang nggih. Ulang nggih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Monggo. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Rajatil ardu asqalaha. Nggih sampun ash nggih ta. Nggih. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Monggo. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Malih. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Mari. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mari. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pas niku nggih, ibu-ibu sekalian. Di saknya mati itu tidak mantul. Terus biasanya kan famay ya'mal misa gitu, biasanya begitu, ada yang seperti itu, atau wamay ya'mal misa ini sudah mis gitu ya, famay ya'mal mis, nah itu dipertahankan ya, jangan misa jangan, tapi misqala, famay ya'mal misqala. Monggo sareng-sareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut. Niki surat Al-Bayyinah. Oke, 8 ayat. Tapi nomor 65. 65 dan 66 nggih niku nyambung. Pripun, Bu? Oh, ngoten Al-Bayyinah niku. Niki rada lumayan niki masalahnya. Diputus-putus niki. Mboten langsung saged sak ayat. Nggih. Diwaos nggih niki nggih. Lanjut berarti surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula riyin nggih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nggih, pendek nggih sampun bayyinah. Ampun ditelaske anune nafase bayyinah ngoten. Nggih, malih monggo lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nggih, leres. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا
yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Monggo. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Saking wadzalika monggo. Wadzalika dinul qayyimah. Nggih. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Halaman 66. Jaza nggih sampun jaya nggih. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar tihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Monggo. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ngoten nggih. Radiyallahu anhum wa radu an hanya dikenakan sedikit. Malih monggo jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah. Pun nggih ibu-ibu sekalian, ini benjang di waos sareng-sareng surat Al-Bayyinah-nya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah
rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuk.